Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton video ini, marilah kita dukung channel kami dengan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di TV Mutiara SMK Muhammadiyah TK Kadungora dalam program KIL Mutiara Kajian Islam Remaja. Izin perkenalkan, nama saya Dewi Ambaranti sebagai pembawa acara, dan di samping saya Ibu Indri Mariani SPDI sebagai guru SMK Muhammadiyah 3 Kadungora dan RA Aisyah Darul Ihsan. Dalam tema kali ini ialah amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indri Marianti SPDI. Insya Allah saya sebagai guru SMK Muhammadiyah 3 Kadungora berikut juga mengajar di RA Aisyah Darul Ihsan. Pada hari ini, di hari yang cerah yang bahagia ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa berkumpul di hari bulan Ramadan yang ke berapa, Neng Dewi? Hari ke-5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa melaksanakan Ramadan menginjak hari ke-5, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa sampai dengan tamat ya, menjelang Lebaran, amin. Tak lupa sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kajian amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim. Insya Allah bulan penuh berkah ya, penuh ampunan, berlipat gandanya pahala ya. Nah, di sini kesempatan kita untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Di antaranya ada amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ikuti. Di antaranya pertama ada 11 amalan sunnah yang mau Ibu bahas. Pertama yaitu menyegerakan berbuka puasa. Apabila telah datang waktu berbuka puasa, hendaklah menyegerakan berbuka, karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk amalan sunnah yang kedua yaitu melaksanakan makan sahur. Di sini Nabi bersabda, makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk amalan yang ketiga yaitu membaca Al-Quran atau tilawah. Ayat Al-Quran diturunkan pertama kali itu pada bulan Ramadan ya. Maka tak heran jika Rasulullah SAW sering dan lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Imam Az-Zuhri berkata, apabila datang Ramadan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Bacaannya dengan tajwid yang baik dan tadaburi, pahami dan amalkan isinya. Insya Allah kita akan menjadi insan yang berkah. Amin. Buatlah target pada diri kita selama bulan Ramadan. Misalkan nih, saya mau khatam sampai 30 kali, berarti satu hari kita harus khatam 1 kali. Ataupun kita target mau khatam sampai 10 kali. Coba trik dan tekniknya bisa kita caranya bisa kita hitung dengan misalkan berapa juz seharinya,
atau misalkan minimalnya mau satu bulan Ramadan itu 1 kali khatam, berarti 1 harinya harus membaca 1 juz ya. Atau ada pun cara-cara yang memudahkan kita. Nah, terus untuk amalan sunnah yang keempat yaitu memberikan makanan berbuka puasa. Nah, barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pahala orang yang berpuasa itu. Sahih Nasa'i dan Tirmidzi. Nah, amalan ibadah mulia ini dapat Anda manfaatkan bersama tetangga, fakir miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, di mana kita bila mempunyai rezeki berlebih maka berbagilah. Tetapi ingat, sebelum kita berbagi kepada yang jauh atau maksudnya keluarga-keluarga yang jauh, lihat dulu tetangga kita yang dekat rumah, saudara kita, apakah mereka bisa melaksanakan berbuka atau bersahur dengan makanan yang layak. Nah, itu lebih didahulukan kepada saudara dan tetangga kita yang dekat ya. Nah, yang kelima yaitu amalan sunnah berdakwah. Jangan sia-siakan momen Ramadan kali ini. Sepanjang bulan Ramadan ini kita punya kesempatan berdakwah, karena pastinya suasana Ramadan sangat terasa di mana-mana dan tiap orang menerima nasihat. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104. Nah, namun pastikan jika Anda memberi nasihat haruslah ada dalilnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa menunjuki kebaikan baginya, pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Untuk amalan yang keenam yaitu sholat tarawih atau qiyamul lail, ya, sholat malam. Ibadah sunnah yang khas di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Dianggap menjadi sholat wajib karena semakin hari semakin banyak yang ikut sholat berjamaah di masjid, sehingga beliau melaksanakan sholat tarawih sendiri di rumah. Kadang juga ketika sholat tarawih dan witir bisa dilaksanakan bersama-sama di masjid. Cuman untuk saat ini banyak pro kontra ya, karena wabah COVID atau coronavirus 19 ini yang mengakibatkan untuk kita tidak bisa berada dalam ruangan dengan banyak orang, dikarenakan virus ini menyebar lewat udara. Jarak kita dengan orang lain itu harus minimal itu berjarak 1 meter ya. Jadi sehingga kita untuk bulan Ramadan ini mungkin sebagian besar umat muslim itu melaksanakan sholat tarawihnya di rumah saja, dikarenakan untuk mengurangi wabah corona COVID ini supaya tidak menyebar secara luas. Dan mudah-mudahan dengan adanya musibah ini ada hikmah untuk kita semua. Di antaranya kita bisa sering berkumpul dengan keluarga, bersama-sama di rumah melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Dikarenakan wabah ini bukan berarti Allah membenci kita semuanya, tetapi ada hikmah di balik musibah ini yang harus kita patut pelajari dan syukuri ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu amalan sunnah yang ke-7 yaitu itikaf. Apa itu itikaf, Dewi? Berdiam diri di masjid. Inilah amaliyah Ramadan yang selalu dilakukan Rasulullah SAW. Itikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah beritikaf pada awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan paling sering di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sayangnya ibadah ini dianggap berat oleh kebanyakan orang Islam, jadi sedikit yang mengamalkannya. Hal ini berkomentar oleh Imam Az-Zuhri, aneh benar keadaan orang Islam mereka meninggalkan itikaf, padahal Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sejak beliau datang ke Madinah sampai beliau wafat. Nah, kenapa Rasulullah melakukannya di 10 malam terakhir puasa? Dewi tahu?
Tidak. Karena di situ tepatnya nanti akan turunnya Lailatul Qadar, malam di mana diturunkannya syafaat hikmah untuk kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkannya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun amalan sunnah yang ke-8 yaitu Lailatul Qadar. Ada bulan Ramadan, ada satu malam yang istimewa, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh berkah. Malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat menjaga-jaga untuk bisa memilih untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Maka beliau menyuruh kita mencarinya di malam-malam akhir 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar berdasarkan iman dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan untuk mendapatkan malam penuh berkah, Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Jadi doanya ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah pemilik ampunan dan Engkaulah Maha Pemberi ampun. Ampunilah aku. Nah, itu doa dari Rasulullah. Adapun amalan yang ke-9 yaitu umroh. Umroh dilaksanakan jika kita berkemampuan. Ya. Jika Anda mempunyai rezeki yang cukup, maka laksanakanlah umroh. Karena pahalanya berlipat-lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ummu Sinan, seorang wanita Ansor, agar apabila datang bulan Ramadan hendaklah ia melakukan umroh karena nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ke-10 adalah bertaubat. Selama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ampunan bagi seluruh hambanya. Karena itu, bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk bertobat kembali kepada fitrah kita. Untuk semua dosa dan kesalahan kita di masa lampau, maka perbaikilah untuk di masa yang akan datang. Jangan melewatkan kesempatan ini. Allah melipat gandakan segala jenis amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan untuk yang terakhir, amalan sunnah di bulan Ramadan yang bisa kita laksanakan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dibayarkan sebelum hari Ramadan berakhir oleh umat Islam, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Tujuannya untuk mensucikan orang yang melaksanakan puasa dan untuk membantu fakir miskin. Nah, mungkin itu kajian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada. Iya, silakan. Kan di bulan ini bulan penuh berkah gitu. Untuk bisa memperbaiki diri, bagaimana kita caranya untuk memperbaiki diri, tapi di lingkungan kita itu nggak kondusif. Ya. Segala sesuatu itu tergantung pada atas niat kita pribadi masing-masing. Ketika kita ingin berhijrah menjadi lebih baik lagi, maka kita yang paling utama adalah mengukuhkan niat kita dalam hati. Berbismillah, berbismillah kepada Allah. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan kita setelah berniat maka lakukanlah ikhtiar kita sejauh mana. Ketika di lingkungan kita tidak kondusif untuk kita berubah menjadi lebih baik, maka kuatkan iman kita, serahkan kepada Allah dan lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita terbawa oleh arus dikarenakan lingkungan kita buruk, terus kita terbawa-bawa, itu berarti iman kita masih lemah. Di antaranya mungkin kita bisa melaksanakan pertama, menjauhi lingkungan yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang soleh, membaca Al-Quran, membaca buku-buku Islami. Di antaranya intinya kita harus menjauh dari lingkungan yang buruk. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin sudah. Cukup. Ya. Terima kasih atas Ibu telah datang ke acara Insya Allah yang mulia ini.
yang semoga bermanfaat untuk kita dan yang akan melihat. Mungkin cukup, maaf bila memang dalam acara ini banyak kekurangan, dan maaf Ibu bila banyak kesalahan dari saya. Oke, mungkin sudah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.